Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang pendidikan dan kewarganegaraan bersama saya Winarto. Di sini saya akan mengulas bab 3 bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat kedaulatan negara. Dalam pengertiannya, kedaulatan negara, kata daulat dalam pemerintahan berasal dari kata daulah dalam bahasa Arab yang berarti kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang berdaulat berarti pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya di dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam suatu teori yang berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Menurut para ahli, John Locke, negara terbentuk berdasarkan Pactum Unionis yang merupakan perjanjian antar individu untuk membentuk negara dari perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Rousseau, negara dibentuk atas kehendak rakyat melalui kontrak sosial. Dalam kontrak tersebut, setiap individu secara sukarela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan cita-cita, hasrat, keinginan, dan kepentingan mereka. Sifat pokok kedaulatan. Kedaulatan mempunyai sifat pokok yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian permanen, kekuasaan akan tetap ada selama negara berdiri sekalipun pemegang kedaulatan telah silih berganti. Sedang kekuasaan tunggal merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lain. Kemudian sifat pokok kedaulatan yang terakhir yaitu tidak terbatas. Kekuasaan itu tidak terbatasi oleh kekuasaan yang lain, sebab jika terdapat kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap. Kekuatan kedaulatan dalam pemerintahan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam memiliki arti bahwa pemerintah mempunyai wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar, kedaulatan memiliki arti bahwa pemerintah berkuasa secara bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk terhadap kekuatan lain selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Teori kedaulatan terbagi menjadi 5 bagian. 1. Yaitu kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa pemerintah atau negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. 2. Kedaulatan raja. Teori ini mengajarkan bahwa kedaulatan terletak di tangan raja. Dan yang ketiga, kedaulatan rakyat. Memiliki arti bahwa negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari raja. Selanjutnya, teori kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini memiliki arti bahwa negara merupakan kodrat alam. Yang terakhir, kedaulatan hukum, supremacy of law. Kedaulatan hukum memiliki arti bahwa pemerintah memperoleh kekuasaan bukanlah dari Tuhan ataupun dari raja maupun negara. Akibatnya, segala suatu tindakan negara harus didasarkan pada hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.